Sebentar ya Mas, saya. Oke. Yang benar, acap kali sering kita menjadi korban dari hoaks, misalnya pesta perpolitikan tahun-tahun belakangan ini. Nah, bicara soal filsafat epistemologi, mengajukan beberapa pertanyaan, seperti apa itu pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, bagaimana strukturnya, dan apa batasan-batasannya. Kemudian apa yang membuat kepercayaan-kepercayaan yang sudah dianggap benar itu benar adanya, dan bagaimana kita memahami konsep justifikasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Sekolah Filsafat Jalanan menghadirkan sekolah online seri kedua dengan pemateri dari Mas Yohanes Slamet Purwadi. Nah, untuk itu saya akan memperkenalkan pemantik diskusi kita yang sangat luar biasa pada malam ini, yaitu nama lengkap Dr. Yohanes Slamet Purwadi. Beliau adalah dosen tetap di Fakultas Filsafat Unpar, pendidikan S1-nya Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, selesai pada tahun 96. Kemudian kuliah master atau S2 Peace Studies University of Notre Dame, USA, selesai tahun 2000. Kemudian studi doktoral atau S3 Indonesian Consortium for Religious Study atau ICRS UGM Yogyakarta, itu selesai tahun 2014. Kemudian riset doktorat di Georgetown University Washington DC, USA, dan sekarang jabatan struktur sekarang adalah Wakil Dekan 3, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Filsafat Unpar. Nah, untuk itu kita langsung saja. Oke. Kayaknya jaringan nih, Pak. Jadi suara tadi nggak kedengaran terakhir. Iya, maaf, ada gangguan tadi. Oke, jadi untuk itu kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari pemateri. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan, Mas. Minta tolong ke host untuk apa? Saya mau share apa? Screen. Materi. Ya. Ini screen. Itu mana? Biasanya. Ini gini doang, screenshot aja. Tuh, everyone. Mana? Enggak, ini yang PJJ. Udah gantiin sih ada PJJ. Udah sakit ya. Sebanyak-banyaknya. Ya, halo. Halo. Baik, Kak. Apa? Saya mau share bahan. Kok belum bisa ya? Halo? Halo. Iya, bentar, Mas. Mbak moderator, saya mau share materi, tapi ya. Host belum memungkinkan. Sebentar, Mas. Mana ya? Host? Belum bisa ya? Bentar, Mas. Oke. Aduh, gimana sih? sudah. Oke.
Cep, tolong nih sebentar, mau share words, gimana ya? Udah dibuka sama dia. Belum, host disable participant screen sharing. Belum bisa. Kok kami belum bisa nge-share ya, Mas, Mbak? Ini ada baterai, Mas. Udah ya? Bentar ya. Nah, ini. Bisa? Ini pakai apa sih? Zoom. Moderator tolong izinkan partisipannya Ya. supaya bisa di-share ininya. Ini pakai sini. Belum dibuka. Udah memulai. Masih belum bisa Mbak share. Ya, sebentar ya Mas ya. Ini dong screen. Ya. Mohon bersabar. Ya, ke materi. Oke. Silakan Mas. Sudah bisa di-share? Ya. Belum? Bentar. Oke. Masih belum Mas pakai HP. Oh ya. Silakan, sudah diizinkan. Oke. Ya udah. Oh. Terus ke Word chat. Yang mana ini? Nah. Ya. Jadi chat host. Oke. Oke. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya? Oke. Baik, selamat malam teman-teman semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan sebagai narasumber untuk share pengetahuan dan wawasan mengenai epistemologi pada malam hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan juga saya merasa ya senang juga karena di luar kampus Fakultas Filsafat itu ada komunitas, ada orang-orang muda yang juga mau sedikit meluangkan waktu untuk belajar tentang filsafat. Ini suatu hal yang mengharukan. Ya, kita tahu sendiri bahwa filsafat itu tidak populer atau kurang populer di antara masyarakat kita di Indonesia ini. Pertama, filsafat itu dianggap sebagai suatu hal yang atau ilmu yang abstrak gitu. Abstrak, mengawang-awang, tidak jelas membahas apa gitu ya. Itu kesan umumnya. Kemudian ada kesan negatif juga bahwa belajar filsafat itu nanti bisa mengarahkan orang pada ateisme. Nah, bahwa filsafat itu abstrak dan kemudian mengarahkan orang pada ateisme itu sekali muncul di antara di antara masyarakat kita pada umumnya gitu. Nah, maka adanya sekolah filsafat jalanan yang diprakarsai oleh PMKRI Bogor ini saya kira cukup mengharukan buat saya pada anak-anak muda yang berusaha untuk juga belajar berpikir, belajar filsafat semacam itu. Nah, saya diminta untuk bicara mengenai epistemologi dan malam ini mungkin pengantar saja, ya pengantar mengenai epistemologi. Kalau pengantar berarti sepintas-sepintas macam itu. Nah, baiklah teman-teman semua. Saya kira teman-teman juga sudah punya sedikit informasi mengenai apa itu epistemologi, ya.
Nah, filsafat dalam dunia filsafat, epistemologi itu biasanya diterjemahkan sebagai teori pengetahuan atau theory of knowledge atau filsafat ilmu pengetahuan semacam itu. Jadi perlu teman-teman perhatikan bahwa ya filsafat itu memperkarakan, mempersoalkan, mempertanyakan hal-hal yang diandaikan dalam kehidupan manusia pada umumnya. Ya filsafat itu rada kritis terhadap hal-hal yang sudah kita jalani, kita andaikan, sudah kita yakini semacam itu. Jadi misalnya filsafat itu bertanya tentang apa itu tahu, apa itu pengetahuan. Itu kan sebetulnya hal sehari-hari, ya. Bahwa kita tahu itu kita sudah tahu. Bahwa apa itu pengetahuan, umumnya kita sudah tahu lah. Kita tahu A, B, C, dan seterusnya. Nah, begitupun mengenai hal-hal yang lain, mengenai apa itu hidup, apa itu kematian, apa itu penderitaan, dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang sehari-hari kita alami sehari-hari. Nah, filsafat itu mempertanyakan itu semua. Nah, termasuk pada hari ini, tahu itu apa? Apa dasar pengetahuan kita, apa batas-batasnya, apa syarat pengetahuan, apa itu kebenaran. Dengan kata lain lagi, singkatnya, epistemologi itu adalah persoalan bagaimana pengetahuan manusia itu dikonstruksi atau diproduksi, seperti itu. Nah, teman-teman, saya sudah menyusun silabus, jadi epistemologi itu cukup luas, dan ini adalah sebuah rangkaian yang cukup panjang. Ya, saya kira ini bisa 1 semester sendiri gitu ya. Nah, pengantar epistemologi itu hari ini, kemudian berikutnya tuh rasionalisme, empirisme, intuisionisme, dan seterusnya. Tapi kita coba melihat satu persatu, tapi sekilas saja gitu ya. Nah, pengertian epistemologi dulu ya. Kalau dari sudut asal katanya itu berasal dari episteme yang berarti pengetahuan, dan logos berarti perkataan, pikiran, atau ilmu. Ya. Jadi dalam bahasa Yunaninya, ya, epistemai artinya menundukkan, menempatkan, atau meletakkan. Ya. Anda bisa baca di situ. Nah, tapi yang penting adalah epistemologi itu maksudnya bagaimana ilmu menempatkan keilmuannya menurut definisi khas ilmu itu. Sebuah ilmu itu memiliki kekhasan, punya definisi tertentu, apa jenis pengetahuannya, apakah empiris, non-empiris misalnya. Juga bagaimana ilmu itu memiliki ruang lingkup dan syarat kebenaran ilmiahnya. Nah, itu semua adalah kajian sebuah ilmu dari sisi epistemologis. Nah, seperti itu. Contohnya ilmu biologi, fisika, filsafat itu punya definisi sendiri, punya ruang lingkupnya sendiri, punya kriteria kebenarannya sendiri. Ya. Itu yang disebut dengan sisi epistemologis dari sebuah cabang ilmu. Ya. Jadi singkatnya, epistemologi itu adalah teori pengetahuan. Nah, tadi sudah disinggung juga oleh Mbak Moderator mengenai apa saja yang kurang lebih dibahas dalam epistemologi. Ya. Saya tidak perlu mengulangi lagi. Nah, bagaimana pengetahuan itu dibentuk? Bagaimana kesadaran manusia, pikiran manusia menghasilkan pengetahuan? Itu dalam dunia filsafat itu ada berbagai macam aliran epistemologi. Nah, kalau kita lihat dari aspek sumber dari pengetahuan manusia itu apa? Nah, ini ada berbagai macam isme. Ya. Aliran-aliran ini ngomong soal bagaimana pengetahuan dan kebenaran itu diproduksi, dari mana asalnya, gitu ya. Nah, aliran pertama itu empirisme. Jadi hanya sebentar saja aliran pokok-pokoknya, dan ini nanti akan dibahas oleh Abang Abang Andi Doeng Bolo, gitu nanti. Nah, empirisme itu tokohnya John Locke, artinya empiria, asal kata
katanya empiria artinya pengalaman, dan persisnya pengalaman apa? Pengalaman inderawi. Jadi pengetahuan kita itu diproduksi atau berasal dari pengalaman inderawi. Ya, pengalaman inderawi itu kalau diterjemahkan sebagai dari aspek ilmiahnya, pengalaman inderawi itu berupa apa? Berupa fakta, data, dan keterukuran. Jadi segala hal bisa dicek lewat pengalaman inderawi berdasarkan fakta, data, dan keterukuran bahwa air itu misalnya titik didihnya adalah 100 derajat. Itu harus bisa dicek secara inderawi, secara pengalaman inderawi, istilahnya begitu. Itu empirisme. Kalau Anda ngomong soal hantu, ya pasti itu tidak akan diterima sebagai pengetahuan, sebagai kebenaran, karena tidak bisa dicek. Ya, tidak bisa dicek bahwa hantu itu bisa dirasakan secara inderawi, misalnya begitu, atau bahkan keberadaan Tuhan. Dari sudut empirisme, keberadaan Tuhan itu bisa ditolak, misalnya begitu. Kemudian rasionalisme. Ini nanti akan dibahas secara detail lagi oleh Bapak Kandidat Dr. Bartholomeus Samho. Gitu. Tokohnya itu Descartes. Ya. Nah, lawannya dari empirisme itu rasionalisme. Rasio itu merupakan sumber kebenaran. Ya. Jadi aspek ilmiah dari rasio adalah koordinasi logis kompleks pengetahuan yang partikular. Tugas rasio adalah mengkoordinir apa? Pengetahuan yang berserakan, ya, kompleks dan partikular itu tugas utama rasio. Kita kan tidak mungkin hidup dalam fakta data saja gitu ya. Fakta data itu harus dikelola, dikoordinasi supaya menjadi pengetahuan dan kebenaran yang logis, dan itu tugasnya rasio. Ya, berikutnya positivisme. Nah, ini juga sepaket dengan empirisme gitu. Yang membahas nanti adalah Bapak Abang Andi Doengbolo juga. Nah, positivisme itu hampir sepaket dengan empirisme. Nah, positivisme itu artinya apa? Dia Tadi kan pengalaman inderawi itu menjadi sumber pengetahuan atau kebenaran. Nah, pengalaman inderawi itu syarat dengan atau rawan kekeliruan, kan namanya indera gitu ya. Maka pengalaman inderawi itu harus diperkuat dengan apa yang disebut dengan eksperimen. Yang khas pada positivisme adalah menambahkan unsur eksperimental. Ya. Eksperimen memerlukan ukuran-ukuran yang jelas. Jadi kebenaran diperoleh lewat akal manusia didukung oleh bukti empiris lewat eksperimen, sehingga menghasilkan kebenaran ilmiah yang terukur. Terukur itu artinya positif, maka disebutnya positivisme. Ya, kira-kira begitu. Nah, aliran ini menyempurnakan empirisme dan rasionalisme. Terus intuisionisme. Ya, kebenaran itu tidak hanya lahir dari rasionalisme, dari rasio, dari pengalaman, tapi ada satu kualitas lain dalam diri kesadaran manusia yang disebut kebenaran intuitif, katakan sebegitu. Tokohnya itu Henry Bergson. Nah, itu nanti saya juga yang akan mengupas ini secara lebih detail. Jadi, indera dan akal itu lemah, ya, bukan hanya dilengkapi lewat eksperimen dalam positivisme, tapi juga ada satu kemampuan untuk mengetahui tingkat tinggi yang disebut dengan intuisi. Intuisi juga mendapat tempat dalam khazanah epistemologi, ya, atau konstruksi pengetahuan. Terus dalam bidang filsafat ada juga yang disebut dengan kritisisme, dan itu akan dikupas oleh Abang Batu, ya, Abang Batu nanti, tokohnya Immanuel Kant. Nah, kritisisme ini memperdamaikan pertentangan antara rasio dan empirisme gitu. Ya, dua musuh bebuyutan ini diperdamaikan oleh Immanuel Kant dengan aliran filsafat yang disebut dengan kritisisme. Seperti itu. Jadi yang menarik adalah bahwa Kant itu juga sangat menjunjung tinggi yang disebut dengan kebenaran
kebenaran akaliah atau reason, tapi ada juga aspek-aspek yang di luar akal, yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tapi dia memberikan jawaban untuk itu. Kebenaran di luar akal itu ada, dan kemudian dia memberikan solusi juga. Nah, detailnya mungkin akan dipaparkan oleh Abang Batu nanti. Terus boleh tambahkan lagi idealisme. Nah, idealisme itu ya tokohnya Plato gitu ya. Jadi intinya itu ide mendahului kenyataan atau dunia material. Jadi yang menjadi concern idealisme itu adalah hakikat atau esensi dari sesuatu. Kebenaran adalah kebenaran yang esensial atau berorientasi pada hakikat. Ya. Dalam konteks dunia ilmiah pada umumnya, idealisme itu katakan saja, atau cara berpikir idealistik itu diterjemahkan dengan kata lain yaitu pengetahuan a priori atau deduktif. Nah, ini saya kira kita bisa mengenal dalam kuliah, ada cara berpikir induktif, ada cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif itu bahasa filsafatnya pengetahuan a priori, dan pengetahuan a priori itu dalam sejarah filsafatnya itu berakar pada idealisme. Nah, contoh ilmu a priori ini adalah ya ilmu spekulatif seperti filsafat, ya, yang berurusan dengan makna. Jadi tidak bisa dicek langsung ke empiris atau kebenarannya, atau ukuran dari kebenaran dalam pengetahuan a priori atau filsafat itu berbeda dengan misalnya kebenaran yang dikenal dalam dunia fisika. Itu karena para filsafat itu berurusan dengan makna, dan makna itu adalah perkara hakikat, ya. Kebenaran yang bersifat hakiki, ya. Kira-kira begitu. Nah, berikutnya nomor 3, ya kalau kita belajar apa itu tahu, apa itu pengetahuan, maka pengetahuan itu tidak berkorelasi ya selalu dengan apa yang disebutkan kebenaran. Ilmu pengetahuan itu berproses menuju sebuah kebenaran yang disebut dengan kebenaran ilmiah, misalkan begitu. Nah, pengetahuan merupakan komponen utama untuk membangun sebuah kebenaran. Jadi misalnya minimnya pengetahuan itu otomatis menghasilkan kebenaran yang dangkal atau bahkan kesalahan. Gara-gara pengetahuannya itu sedikit atau minim atau miskin, maka kebenaran yang dihasilkan pun dangkal atau bahkan salah. Ya dulu kan misalnya ada contoh teori geosentris menjadi heliosentris. Ya betapa orang meyakini hampir 100 tahun lebih, misalnya bumi itu adalah pusat. Itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa? Karena minimnya pengetahuan tentang alam semesta. Kenapa pengetahuan itu minim? Karena peralatan yang kita punyai juga sederhana. Teropong dan teropong bintang dan sebagainya masih sederhana sekali. Nah, jadi kebenaran itu ternyata kebenaran yang sebenarnya yang palsu, ya seperti geosentris tadi. Ketika ada instrumen yang lebih mendukung, maka ternyata itu tidak benar. Yang benar adalah heliosentris misalnya. Gara-gara pengetahuan yang dangkal atau pengetahuan yang miskin karena kekurangan alat yang akurat misalnya. Nah, ini saya tampilkan beberapa teori mengenai kebenaran. Ya. Pertama, kebenaran sebagai empty terms, istilah kosong. Nah, ini juga kebenaran. Kebenaran sebagai alat, ya, agar sesuai dengan pendapat atau kepentingan seseorang, kepentingan saya. Nah, empty term, istilah kosong ini biasanya juga ditemukan dalam dunia, dunia politik,
ya dalam dunia iklan-iklan dan bisnis ya, dalam dunia periklanan, gitu, iklan komersial gitu ya. Nah, keduanya ini mengandalkan kekuatan retorika dan persuasif ya. Contohnya misalnya contoh iklan ya, cantik identik dengan kulit putih. Nah, ini sebuah kebenaran. Tapi kebenaran yang macam apa? Yang disebut dengan empty term itu tadi, istilah kosong gitu ya. Nah, tapi banyak orang terpengaruh, maka produk itu laku sekali gitu ya. Krim pemutih itu. Karena dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ya. Nah, ini yang disebut dengan empty term. Kekuatannya itu terletak pada retorika dan persuasi. Terus kebenaran deklaratif. Nah, artinya apa? Kata atau pernyataan itu mampu mengubah situasi. Misalnya pernyataan kemerdekaan Indonesia, pidato Presiden Soekarno waktu itu, kan juga janji menikah suami istri itu mengubah status kehidupan yang semula jomblo, yang semula single menjadi double, ya 2 menjadi 1, itu jelas mengubah status kehidupan. Itu berkat apa? Berkat statement deklarasi Anda di gereja. Itu. Nah, itu kebenaran deklaratif. Kemudian kebenaran revelatoris, yaitu kebenaran yang berdasarkan revelation atau wahyu, atau kebenaran teologis, ya. Ya, mungkin dari kalangan Katolik misalnya ada statement kata-kata dari Yesus, aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Nah, ini kebenaran teologis, ya. Wahyu, ya. Kata-kata Yesus sendiri bahwa Yesus itu adalah satu dengan Bapa misalnya. Dan semua pernyataan dalam dunia agama itu menyatakan kebenaran teologis tentang kerajaan Allah dan sebagainya, gitu. Revelatoris. Lalu berikutnya kebenaran eksistensial, itu kebenaran yang menyangkut meaning atau hikmah atau makna. Nah, kebenaran adalah bagian penting atau total dalam kehidupan. Itu kan, ya, si cowok bilang sama si cewek, you are the truth of my life, gitu ya. Kamu adalah kebenaran dalam hidup saya, gitu ya. Maksudnya apa? Ya, pacarnya itu adalah apa namanya? Sesuatu yang total dalam hidupnya. Aku menyerahkan hidupku untuk dia. You are the truth of my life. Ini kebenaran eksistensial. Makna hidupku itu sungguh-sungguh tergantung pada dia. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini menyangkut makna. Ya macam-macam lah. Misalnya, urip iki mung mampir ngombe, kata orang filsafat Jawa. Hidup ini hanya sekedar mampir minum, gitu. Ya, ini soal bagaimana kita memberi meaning, memberi makna kepada hidup ini, ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, disclosive truth atau kebenaran disclosure atau apa? Benar berarti menyingkapkan sesuatu yang lain atau mencerahkan. Bahasa Inggrisnya mungkin I see more, gitu ya. Jadi kebenaran itu bukan hanya soal 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi bagaimana benar itu berarti apa ya? Membuat kita melihat sesuatu yang lebih dari biasanya. Itu yang disebut dengan pandang, cara hidup, ya, personal maupun kolektif. Nah, saya kira ada banyak contoh-contoh mengenai ini, ya. Dulu ketika saya masih kecil, melihat sosok seorang Romo itu begitu menarik, lalu kemudian saya masuk seminari. Nah, ini mungkin boleh disebut dengan disclosive truth, ya. Keromoan Romo itu
menyingkapkan waktu, nilai kehidupan yang lebih dari biasanya. Maka saya memutuskan untuk masuk seminari misalnya, gitu. Kemudian jenis lain lagi, kebenaran adalah suspension atau kebenaran adalah sebuah penundaan, gitu ya. Ada dua tokoh di sini, Husserl dan Paul Ricoeur. Nah, versi Husserl dibilang begini, kebenaran itu diperoleh dengan metode epoche atau epoke lah. Jadi menempatkan dalam kurung semua elemen a priori, tradisi pengetahuan, peranggapan, dan seterusnya. Supaya muncul kebenaran yang terasa. Supaya muncul sisi segala elemen a priori dalam diri kita. Pengetahuan kita yang kita anggap benar sebelumnya, tradisi kita, asumsi-asumsi kita, itu ditinggalkan semua dulu. Karena itu tradisi, pengetahuan, anggapan kita sebelumnya, kepercayaan itu ditempatkan dalam ya saja inti, ya kira-kira begitu. Oleh Ricoeur, kalau kita mampu mengajukan begitu banyak pertanyaan itu kan kunci, maka pintu yang terbuka itu juga semakin banyak. Artinya jawaban pun ya akan semakin, katakan saja, komprehensif, lebih lengkap. Karena bagi Paul Ricoeur, kebenaran itu adalah yang tak pernah selesai, the unfinished. Ya, kira-kira begitu. 7. Kebenaran eksperiensial. Nah, tapi beda dengan kebenaran empiris. Ya contohnya kesaksian iman seseorang misalnya, itu disebut kebenaran eksperiensial, dialami, ya, mengalami kedekatan dengan Tuhan sehingga membuat hidupnya itu bahagia. Itu kan eksperiensial, dialami, tapi bukan pengalaman indrawi atau seperti yang dikenal dalam empirisme atau kebenaran empiris gitu. Nah, itu disebut dengan eksperiensial, pengalaman. Kira-kira begitu. Nah, saya juga bisa menambahkan lagi ini dari Wittgenstein. Saya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ini, tapi karena bahasa itu satu-satunya kemasan dari kebenaran. Kebenaran itu dikemas lewat bahasa. Itu yang penting dalam Wittgenstein. Ya. Setiap bidang kehidupan itu punya bahasanya sendiri, punya kebenarannya sendiri. Ya. Kata serang itu dalam militer, ya punya, katakan saja, konteks kebenarannya sendiri. Tapi dalam sepak bola, kata serang juga punya konteks kebenarannya sendiri. Tapi kata-katanya sama. Ini yang disebut dengan permainan bahasa. Ya, kira-kira begitu. Terus, bagaimana kita mempertanggungjawabkan hubungan antara pengetahuan dan kebenaran? Nah, terkait dengan hal ini, ya ada berbagai, katakan saja, prinsip untuk mencapai kebenaran. Pertama misalnya yang sudah Anda kenal, justifikasi. Itu berarti membuktikan sebuah kebenaran dengan menerapkan teori kebenaran, dengan menerapkan kebenaran itu dalam setiap situasi sehingga menjadi universal. Benarkah bahwa air itu mendidih 100 derajat Celcius? Apakah air itu mendidih 100 derajat Celcius? Diterapkan di berbagai macam situasi. Ternyata itu bekerja, ya. Ternyata
benar, maka kebenaran justifikasi. Jadi yang tadi itu membuktikan kebenaran itu, sedangkan falsifikasi mencari kesalahan, kelemahan sebuah teori. Ya. Kalau sebuah teori itu nggak ditemukan kesalahannya atau kesalahannya itu sedikit, maka dia semakin valid, semakin kuat kebenarannya itu. Terus skeptisisme, saya kira penting juga ini, meragukan. Kita perlu bersikap skeptik ya terhadap kebenaran apapun. Ya. Tapi ya jelas ada batasnya, yaitu mencari kebenaran dengan meragukan segala anggapan dan teori hingga dicapai kepastian tentang sebuah kebenaran yang tidak ada celah untuk diragukan lagi. Sikap ilmiah, saya kira skeptisisme itu penting. Lalu relativisme juga penting, karena untuk apa? Menjaga yang disebut dengan kebenaran mutlak atau kebenaran absolute truth. Ya. Kebenaran tergantung pada subjek, konteks, dan kondisi tertentu, artinya relatif. Kira-kira begitu. Terus, nah, ya pertanggungjawaban atas kebenaran juga bisa lewat prinsip objektifikasi. Sebuah pemikiran, teori, konsep itu benar jika bisa dikontrol oleh siapapun, berlaku universal. Nah, ini salah satu pengertian objektifikasi adalah bisa dikontrol, bisa dilihat oleh siapapun juga. Ya. Jadi kebenarannya bersifat terbuka, ya, dan akhirnya universal. Lantas, ada yang disebut dengan prinsip intersubjektivitas atau konsensus. Ya, kebenaran itu kadang-kadang juga atau bahkan dalam banyak hal merupakan hasil kesepakatan di antara para ilmuwan, para pemikir, tokoh yang menggarap ini adalah Thomas Kuhn, gitu ya. Saya kira konsensus itu juga penting dalam kehidupan, ya. Terus ada keyakinan atau belief sistem keyakinan yang kebenarannya sudah teruji. Ya, ini kita perlu akui juga ada prinsip kebenaran, mencapai kebenaran, karena apa? Karena teruji oleh pengalaman, oleh tradisi, oleh sejarah. Gitu. Dan teruji oleh zaman. Ya. Kemudian prinsip untuk mencapai kebenaran juga dicapai ketika kita mampu membedakan antara doxa dan episteme, pendapat pribadi dan pengetahuan yang katakan saja objektif. Ya, ini juga perlu ya. Ya orang membedakan antara pandangan subjektif, doxa gitu ya, dan episteme atau pengetahuan yang teori. Saya kira beberapa terminologi ini ada yang sudah yang a priori, ya umumnya tadi itu seperti dalam bidang filsafat, ya filsafat itu bekerja lewat metode a priori untuk menghasilkan sebuah kebenaran, sementara ilmu-ilmu empiris pada umumnya itu bekerja lewat metode a posteriori gitu. Lantas ada yang disebut dengan oriented knowledge statement. Ya gimana? Kita nih dalam banyak hal di dunia ini melakukan sesuatu itu didasarkan pada keyakinan bahwa sesuatu itu benar berkat jaminan pengetahuan dari pihak lain yang memiliki otoritas ilmiah tertentu. Tidak mungkin kita mengecek semuanya. Ya. Kita mempercayakan kebenaran itu berdasarkan jaminan dari siapa? Dari orang-orang yang punya otoritas di bidangnya. Ya. Nah, maka berdasarkan
sesuai yang lain yang sudah lebih dulu diterima sebuah kebenaran itu kan namanya ya bahasa itu bung padu gitu ya, keterpaduan kebenaran ya, kira-kira begitu. Lalu ada yang disebut dengan pragmatisme. Kebenaran itu tidak dilihat dari sudut apa hasil matematisnya, ya hasil matematisnya, atau dari sudut tadi itu yang disebut dengan korespondensinya, ya, tapi dari sudut kegunaannya. Ya. Apa dampak konkret dari sebuah teori atau pandangan atau ideologi? Ya. Benar itu manfaat. Ya. Apakah keyakinanmu pada Tuhan itu sungguh-sungguh berdampak konkret pada hidupmu? Ya, ya kalau misalnya nggak ngefek apa-apa, ya dipertanyakan kegunaannya beragama itu. Misalnya, ya, ini berkembang di tidak nggak tahan. Ya. Soal doktrin kebangkitan Yesus misalkan begitu. Ya ini jelas ada otoritas yang disebut dengan magisterium di Vatikan sana misalnya. Umat tinggal mempercayai, karena yang punya otoritas menetapkan bahwa Yesus itu bangkit itu adalah magisterium, adalah otoritas Vatikan misalnya begitu. Itu dalam arti kebenaran performatif. Terus ada juga yang menafsirkan performatif itu berarti kebenaran itu berarti menciptakan realitas. Ya, jadi teori performatif menjelaskan suatu pernyataan akan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Ya, jadi teori itu bukan hanya pernyataan yang mengungkapkan saja atau menggambarkan atau mendeskripsikan, tapi dia juga punya kemampuan menciptakan. Dengan cara demikian maka teori itu benar. Ya. Pernyataan itu mampu menciptakan realitas sebagaimana diungkapkan oleh pernyataan itu. Ya, mungkin yang dikemukakan adalah yang ditekankan di dalam kebenaran performatif adalah tuntutan performanya, gitu ya. Maka kita nggak suka dengan orang yang hanya pandai ngomong tapi tanpa ada action, misalkan begitu. Omongan itu harus menciptakan realitas tertentu. Ya, bukan omdok atau omong doang. Nah, dan kata lain, ada yang disebut dengan standar performa yang harus dikejar agar realitas itu tercipta. Realitas itu tercipta berdasarkan standar performance tertentu. Kalau ingin menjadi mahasiswa yang berhasil, misalnya, yang IPK 4 misalnya begitu, nah, ya tentu saja ada syarat yang harus dipenuhi. Itu standar performa. Dan kemudian disertai dengan janji atau statement bahwa saya akan bekerja keras atau belajar agar mendapat nilai IPK 4 misalnya gitu. Nah, kemudian kita menetapkan standar ya, bagaimana mendapatkan nilai 4 itu atau IPK 4 itu. Ya. Kemudian ya mungkin dalam situasi dewasa ini seperti disinggung tadi oleh moderator, ada hoax segala macam gitu ya. Tapi
ini mungkin agak lain sedikit, tapi ya mirip-mirip lah gitu. Kebenaran itu berada di antara fakta dan fiksi. Itu mesti kita akui sebagai sebuah kenyataan di abad digital ini. Gitu. Nah, Anda pernah mendengar istilah hiperrealitas, ya? Nah, hiperrealitas merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat posmo yang hidup dengan dan menghidupi kecanggihan teknologi. Ya, dalam kondisi realitas berlebih ini, kesadaran masyarakat tidak lagi mampu memilah dan membedakan antara realitas dan fiksi. Dalam kondisi ini, realitas dan fiksi tercampur aduk sehingga sulit membedakan dengan jelas mana kebenaran yang sejati dan mana yang merupakan konstruksi kepentingan kapitalisme. Itu salah satu isu yang muncul dalam konteks hiperrealitas. Kita hidup di dalamnya. Ya, hampir semua kesadaran kita itu bukan seolah, tapi realnya dikonstruksi, ya, dikonstruksi oleh kepentingan kapitalis, ya, ibaratnya begitu. Dari ujung kuku sampai ujung rambut, misalnya gitu. Nah, oke, sekarang kita lihat sebelum penutup apa manfaatnya atau pengaruh epistemologi itu apa kira-kira. Nah, ya mungkin saya menjawab pendek aja lah. Secara global, epistemologi berpengaruh terhadap pembentukan peradaban ilmiah atau nalar ilmiah. Ya. Suatu peradaban sudah tentu dibentuk oleh teori pengetahuan yang dikembangkannya. Dalam hal ini, ya, epistemologi mewarnai semua aspek studi ilmiah manusia, dari filsafat, dari ilmu alam murni sampai ilmu sosial. Maka saya dengar juga untuk S3 ilmu apapun kudu belajar epistemologi, ya, karena ini fundamental. Bagaimana kita tahu apa syarat pengetahuan, apa sumber pengetahuan, batas pengetahuan itu apa. Nah, itu kan ya kayak mata kuliah umum gitu, semua harus mengerti. Kira-kira begitu. Nah, itu pengaruh epistemologi atau belajar epistemologi bagi kita, bagi peradaban, bagi cara berpikir ilmiah pada umumnya. Oke, nah penutup, ya catatan sedikit lah. Ya, teori kebenaran, teori pengetahuan dari waktu ke waktu itu bersaing, saling mengkritisi satu sama lain. Ada rasionalisme, empirisme, kritisisme. Ini adalah contoh klasik evolusi pengetahuan manusia dalam merumuskan dan mencari dan merumuskan kebenaran. Dan siklus semacam ini terus berkembang sebagaimana digambarkan oleh Hegel dalam proses dialektika. Jadi pada berdialektika itu isme-isme dalam dunia filsafat. Tesis kebenaran yang diusung sebuah masyarakat pada momen tertentu akan berhadapan dengan rumusan lain yang disebut antitesis. Selanjutnya, tesis dan antitesis akan berdialog untuk merumuskan konsepsi kebenaran yang baru, yaitu sintesis. Pada gilirannya, sintesis akan kembali diyakini oleh masyarakat sebagai tesis kebenaran. Dan terus begitu, ya. Maka Paul Ricoeur bilang kebenaran itu the unfinished, ya, yang belum selesai. Baik, teman-teman sekalian, demikian kurang lebih presentasi saya pada malam hari ini. Ya. Terima kasih atas perhatian. Halo, moderator. Ya, siap. Baik, terima kasih pada pemateri yang sudah menyampaikan materi soal pengantar epistemologi. Tadi banyak sekali yang dibahas, ada beberapa materi-materi juga yang dibahas, tapi untuk sesi ini kita lebih fokus ke pengantar epistemologinya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan, bisa lewat chat dan juga bisa lewat video. Silakan teman-teman yang mau bertanya.
Okto, mungkin mau tanya. Sudah ada di via chat itu, Bu moderator. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Selamat malam, apakah saya bisa bertanya? Ya, silakan. Moderator langsung saja atau ke moderator dulu? Tolong di unmute dulu, Bu moderator. Oh ya, silahkan langsung saja bertanya, Kak, pada pemateri. Baik, terima kasih. Selamat malam, Pak Yohanes. Begini, pertanyaan saya adalah yang pertama, apakah perbedaan falsifikasi dan skeptisisme? Apakah perbedaan? Kemudian yang kedua ini hanya sedikit curhat sih. Dengan pemaparan yang tadi Bapak berikan, saya kemudian menjadi agak bingung dengan filsafat ini. Begitu jika kebenaran itu bukan sesuatu yang utama, maksudnya tidak ada siapa yang menyatakan bahwa tidak akan pernah ada kebenaran yang utama begitu. Yang ini spekulatif ya, bukan spekulatif. Apa tadi saya lupa yang di tengah itu. Jadi relativisme bahwa tidak ada yang benarnya itu yang mutlak begitu, karena semuanya hanya relatif begitu. Lalu yang ketiga, bagaimana kita mengukur sebuah kebenaran ya? Jika akan selalu ada dua kubu, yang satu menyatakan bahwa ini benar, kemudian yang kedua menyatakan bahwa ini salah. Misalnya Tibet itu ada yang berpendapat bahwa Tibet merupakan wilayah Tiongkok, tapi juga ada yang berpendapat oh bukan, itu wilayah yang dicaplok Tiongkok. Masing-masing punya argumen sendiri-sendiri. Objektivitasnya itu bagaimana? Terima kasih. Ya, baik. Pertama tadi perbedaan antara falsifikasi dan skeptisisme. Dua-duanya adalah metode untuk mencari kekeliruan. Jadi bagaimana kita mengandaikan, kita mengasumsikan bahwa sebuah teori atau konsep atau pandangan itu tidak sempurna, ya. Pasti ada titik lemahnya di situ. Nah, maka kalau Popper itu menekankan kalau mau menguji sebuah kebenaran ilmiah itu bukan justifikasi. Bagaimana menerapkan teori itu pada setiap situasi yang berbeda, itu memang itu menjadi salah satu cara gitu ya. Kalau sebuah teori itu bekerja pada situasi yang berbeda, maka dia benar, ya, universal, objektif. Nah, sementara falsifikasi itu justru mencari titik lemahnya, ya, mencari kekelemahannya. Dan memang itu juga tidak gampang, ya, mencari kelemahan sebuah teori yang sudah mapan, misalkan begitu. Nah, apa contohnya? Misalnya, Anda pernah dengar teori E sama dengan mc kuadrat, gitu ya? Saya bukan orang fisika, ya. Waktu itu saya baca berita di Facebook ya, bahwa teori ini pun akan sedang digoyang
oleh komunitas ilmuwan. Jadi bukan apa E sama mc kuadrat itu kan teori fisika dari Einstein. Siapa yang tidak tahu Einstein? Dan setiap dari kita meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi para ilmuwan sedang mencoba untuk mencari titik lemah teori ini. E sama dengan mc kuadrat menjadi E sama dengan M sama dengan EC kuadrat, misalkan begitu. Seingat saya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah metode yang menekankan aspek mencari kesalahannya. Sementara skeptis artinya meragukan, ya mungkin beda tipis, tapi ya itu sebuah sikap dasar ilmiah yang mesti kita miliki sebagai intelektualis, ya. Sebagai orang yang sebagai pencari kebenaran. Ya. Itu adalah sikap ilmiah yang perlu kita adopsi untuk mencari kebenaran, yaitu meragukan. Seperti metode keraguan Descartes, misalkan begitu, ya dia mungkin radikal atau ekstrim, meragukan segala sesuatu. Sehingga yang paling pasti itu adalah pikirannya sendiri. Ya. Ini adalah sikap ilmiah umumnya, ya. Skeptik. Bahasa positifnya, jangan menerima kebenaran begitu saja. Ya, bukan berarti memporandakan, ya. Tapi sikap skeptik itu berarti positifnya ya supaya kebenaran yang otentik itu muncul. Itu sama dengan dekonstruksi lah, kurang lebih. Ya. Membongkar dan membangun kembali, merekonstruksi. Ya. Jadi ini sikap ilmiah yang perlu kita miliki, saya kira. Itu dua-duanya adalah metode untuk mencari kebenaran, tapi dengan tekanan dan jalan yang berbeda. Lantas, berikutnya itu kebenaran, yang kedua ini apa ya? Lupa saya. Ini Pak, maaf, kita kan mencari kebenaran ya, tetapi mengapa di filsafat itu dikenal kebenaran yang tidak mutlak, kebenaran relatif begitu. Mengapa begitu? Padahal kan kita kan ingin mencari kebenaran itu yang mutlak, misalnya bahwa bumi itu bulat, bahwa bumi itu mengitari matahari begitu. Tetapi kenapa ada pemikiran yang jadi relativisme, dan sepertinya sekarang banyak orang yang menganut relativisme ini. Kan itu bisa menjadi membuat ketidakstabilan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya sih begitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, saya kira kata kuncinya itu kepastian ya. Orang butuh kepastian memang dalam kehidupan. Ya, kepastian itu bisa dipegang, dan karena itu orang merasa secure, aman dengan memegang sebuah orang butuh dari temuan-temuan orang-orang sebelumnya, dari keyakinan yang teruji oleh sejarah yang saya paparkan tadi, diskusi kepastian yang semacam itu, ya. Kalau mau disebut kepastian mutlak, ya, atau kepastian matematis atau kebenaran matematis, ya. Dalam kehidupan ini kita mengenal jenis kebenaran yang seperti itu, ya, semacam itu. Nah, itu pertama, ya, memang betul bahwa kita hidup dan berdasarkan warisan kebenaran hasil. Yang kedua, hidup itu kompleks, ya. Maka tidak semua bisa dijelaskan. Maka apa yang kita yakini sekarang ini, misalkan kemungkinan seperti itu ada. Karena itu terlalu optimiskan, teori heliosentris barangkali sampai ini kelemahannya seperti itu, ya. Mungkin itu adalah kebenaran dan diyakini lama sekali,
yang selamat itu orang gereja. Ya, mendapat kesempatan. Gereja tidak ada. Nah, ternyata keyakinan akan kebenaran itu. Nah, ini apa? Karena dunia itu, peradaban itu, kebudayaan itu, kemanusiaan itu juga berkembang. Ternyata kita nggak bisa memegang teguh kebenaran yang semacam itu. Itu artinya gereja Katolik misalnya menjadi sempit. Ya. Bahwa keselamatan itu ternyata ada di luar gereja. Misalnya, maka Konsili Vatikan II merumuskan secara teologis bahwa keselamatan itu ada di luar gereja, misalkan begitu. Nah, bahwa yang ketiga bahwa ada argumen-argumen yang beredar, yaitu biarlah argumen itu beradu satu sama lain, berdialektika, katakan seperti itu, berdialektika, tesis, antitesis, sintesis. Begitulah cara kebenaran itu dirumuskan atau kebenaran itu tampil dengan dialektika. Akhirnya siapa yang paling masuk akal, siapa yang paling katakan saja siapa yang paling logis, siapa yang paling kuat argumennya, yaitu yang survive. Sejauh belum bisa dikalahkan. Gitu. Nah, relativisme itu menjadi penting karena apa? Karena mendidik kita untuk bersikap terbuka. Maka Paul Ricoeur bilang kebenaran itu nggak ada habisnya, the unfinished. Jadi yang kita pegang apa? Sebenarnya hari demi hari itu perluasan cakrawala, ya. Perluasan cakrawala besar semakin besar, ya. Yang saya temukan dalam gereja, ya, apa yang diyakini oleh gereja Katolik itu misalnya, semacam itu. Itu yang kurang lebih dua fenomena besar dalam sejarah manusia, seperti itu. Terus tadi terakhir tuh ukuran kebenaran ya, Mbak ya? Apa ukuran kebenarannya? Sudah kok Pak, sudah Oke. terjawab. Tadi sebetulnya yang ketiga juga mengacu ke relativisme itu, karena kan biasanya kan ada dua argumen besar ya, ada suatu masalah kemudian ada dua argumen besar. Tadi Bapak sudah menjawab bahwa ya argumen mana yang kuat, yang paling masuk akal, dan kemudian kaitannya dengan disitulah letak relativisme diperlukan begitu. Terima kasih Pak, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, ini ada pertanyaan lagi, teman-teman yang mau di kolom chat. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Halo, Pak Aslam. Dengar siapa? Ya, aku sebagai seorang Kristen dibuat saya orang Katolik untuk yang di luar iman saya itu juga cara perspektif mana untuk itu benar atau tidak benar, konteks mana cara atau keputusan itu diambil, di tempat saya perang dan di kebun itu banyak sekali mengambil menikmatinya sampai saya merasa tidak haus atau dahaga saya terlepaskan. Lalu kemudian bekas saya mengupas tebu itu, kan saya kunci sebagai bahwa saya hanya di situ. Orang pemilik yang melihat itu
Misalnya hanya kebenaran saya ingat karena Eskimo ikutan orang Eskimo memperlakukan orang tua renta yang tidak produktif lagi misalkan gitu ditaruh di daerah yang paling dingin, dibiarkan makan. Oh, kita ini anak yang kurang ajar nih pada mana etika alamiah moral yang sedang sehingga orang-orang yang tidak produktif ya dimatiin dengan cara demikian gitu. Itu menjadi tradisi mereka. Kita tidak juga berhak menghakimi mereka. Itu kurang ajar atau durhaka gitu ya. Semacam itu. Nah, ini satu ilustrasi kompleksnya yang disebut dengan klaim-klaim kebenaran itu. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya saya kira. Ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Langsung itu ada saja. di via chat, Bu Moderator. Sudah ada 4 orang kalau nggak salah. Iya, ini lagi teknis nih. Saya nggak bisa nggak bisa buka kolom chat soalnya. Mungkin host bisa bantu untuk bacakan. Oke, bisa nanti saya bacakan. Ya, terima kasih. Afif ya, pertanyaan tadi. Oke, saya baca. Saya sebagai pengajar kelas SMA, bagaimana menerapkan kaidah epistemologi pada pembelajaran untuk peserta didik saya di pengajaran saya? Oke. Saya nggak tahu kalau untuk taraf SMA apakah ada kurang lebih mata pelajaran yang bisa mengakomodir epistemologi gitu ya, atau sejauh mana perlu gitu. Nah, tapi dalam bayangan saya barangkali ini ya soal misalnya teori kebenaran, saya kira teori kebenaran. Saya nggak tahu ya mungkin teori kebenaran objektif, teori kebenaran subjektif, misalnya intersubjektif, itu teori-teori sederhana untuk memahami kebenaran. Cuma apakah ini bisa ada dalam kurikulum atau dimasukkan dalam kurikulum, saya nggak tahu persis itu ya. Tapi seorang guru barangkali juga bisa menyelipkan di antara misalnya mata pelajarannya. Saya kira ini teori kebenaran yang gampang atau mudah dipahami oleh anak-anak SMA. Apa yang disebut dengan objektivitas, subjektivitas, intersubjektivitas, dan disertai dengan contoh-contoh, ya seperti itu contoh-contoh. Atau mungkin mengadopsi logika kebenaran lewat logika Aristoteles yang paling sederhana. Nah, misalkan yang premis mayoritas pasti menghasilkan pengetahuan epistemologis, bagaimana menghasilkan proses. Mungkin dari apa yang saya tulis
bisa diambil secara kurikulum epistemologi di SMA. Tapi boleh-boleh aja seorang guru misalkan dengan salah satu atau lain cara mengintegrasikan beberapa gagasan dari teori epistemologi itu secara sederhana dalam itu ya sah-sah saja gitu ya. Seperti itu Bapak. Mungkin dari makalah saya ini atau materi saya itu bisa Anda ambil dan kembangkan sendiri saya kira kalau mau. Begitu jawaban saya. Terima kasih. Apakah langsung yang pertanyaan berikutnya atau bagaimana? Langsung ke pertanyaan berikutnya. Di kolom chat, tolong host bacakan. Ini ada pertanyaan kedua dari Ilham Maulafi. Kaitan epistemologi dan ontologi dalam mencari kebenaran itu bagaimana? Mana yang mempengaruhi lebih dulu? Apakah epistemologi yang mempengaruhi ontologi atau sebaliknya? Iya. Ya, ontologi, epistemologi itu bidang-bidang besar dalam filsafat. Biasanya kalau dalam silabus, ketika orang belajar filsafat, biasanya ontologi atau bahasa lainnya metafisika, itu diajarkan pada semester-semester akhir gitu ya. Karena itu berat atau bidang filsafat yang paling abstrak itu ontologi atau metafisika. Dan epistemologi itu mendahului. Kalau dalam silabus itu diberikan dulu epistemologinya, baru kemudian ontologi itu belakangan, semacam itu. Nah, dari sudut bobotnya ontologi itu belakangan, didahului oleh epistemologi. Kalau epistemologi itu bicara mengenai teori pengetahuan, kalau ontologi itu teori tentang ada, ya. Apakah ada itu? Nah, ini bidang yang paling abstrak, gitu kan? Maka disebutnya metafisika. Setelah fisika, ya. Kira-kira begitu. Ya. Apakah dua-duanya itu, apakah epistemologi itu mempengaruhi epistemologi atau sebaliknya mungkin tidak ada hubungan langsung gitu ya? Ini kan pemilihan-pemilihan dalam belajar filsafat. Isu yang diusung oleh filsafat itu apa aja? Ya, salah duanya adalah ontologi dan epistemologi, semacam itu. Dua itu punya kajian, teori, metodenya sendiri-sendiri, tidak ada kaitan langsung. Tapi sebagai paket belajar filsafat, ya dua-duanya harus dipelajari. Ya, ini bidang besar dalam filsafat. Kira-kira begitu. Berikutnya. Yang berikutnya dari kemudian bagi Nietzsche merupakan inteligensi yang tertinggi. Ada komentar tentang pernyataan ini dan kenapa intuisi dan wahyu bias dijadikan sumber pengetahuan, apa dasarnya? Iya, oke. Baik. Jadi saya jawab dulu. Bagaimana intuisi itu menjadi pengalaman puncak gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin ada perbedaan antara versi psikologi, ya, masuk itu bidang psikologi gitu ya, dan intuisi yang dipersepsi atau yang diteorikan dalam dunia filsafat gitu ya. Ya, seperti apa namanya tokohnya Henry Bergson, gitu ya, bicara mengenai intuisisme. Nah, tapi pertama-tama harus diakui bahwa manusia itu memahami segala sesuatu, realitas di sekitarnya itu bukannya lewat akal, pangeran Indrawito, ya. Tapi ada kualitas lain seperti inilah, seperti IQ, EQ, SQ, kayak gitu. Nah, itu kan sebetulnya kualitas-kualitas pengetahuan atau bagaimana manusia memahami yang terpendam dalam diri manusia, dalam kesadaran manusia, ya. Termasuk juga intuisi,
ya. Intuisi, ya. Cara kerjanya ya pasti beda, ya. Cara kerjanya pasti beda. Nah, mungkin kalau misalnya pas apa namanya, saya membahas Henry Bergson, barangkali saya akan bahas itu lebih lanjut, ya. Tapi ada hal lain, misalkan Blaise Pascal, pernah dengar nama Blaise Pascal, ya? Mungkin hampir sama dengan intuisi, ya. Logika hati disebutnya, cure bahasa Perancisnya itu, logika hati. Intuisi kan katakan saja itu sepaket dengan logika hati, gitu ya. Logika hati itu ada cara memahami kebenaran, ya. Logika bukan hanya logika akal, tapi logika hati. Bahkan dia bilang logika hati itu, atau hati itu lebih berbicara ketimbang akal. Nah, inilah satu cara, ya, cara manusia memahami kompleksitas kehidupan, kompleksitas kebenaran. Ya mungkin gimana contohnya itu, ada seorang anak ketangkep, ya, tertangkap basah, dia seorang pencuri, gitu ya, seorang pencuri dan dia harus dihukum, ya. Lantas ibunya tahu, ya, dilaporkan oleh polisi, anak Anda tertangkap, gitu ya, karena mencuri. Tapi ibu ini ya akan mengatakan bahwa walaupun pencuri, dia adalah anakku yang tersayang, gitu ya. Nah, ini logika hati, ya, atau intuisi seorang ibu terhadap anak. Ya. Bagaimanapun bejatnya si anak, ya, mau pencuri, pencoleng, koruptor, pembunuh, di mata seorang ibu, dia adalah seorang anak. Nah, hal-hal seperti ini kan perlu kita perhitungkan. Ya. Secara rasional dia seorang penjahat, ya, mencuri. Hitung-hitungan akal sehat, gitu ya, dia patut dihukum, ya. Tapi bagi seorang ibu, ya, intuisi seorang ibu akan mengatakan bahwa dia tetap anakku yang paling aku cintai. Ya. Kira-kira begitu. Tadi itu yang mana lagi, satu lagi itu. Oh, kenapa intuisi dan wahyu bisa dijadikan sumber pengetahuan? Apa dasarnya? Ya, ya mungkin untuk intuisi saya keep dulu. Saya terus terang masih lupa ingat, daripada saya salah menjawab. Mending nanti pas ketika saya membahas intuisi nanti pada sesi Henry Bergson. Nah, kemudian soal wahyu, kenapa wahyu bisa dijadikan sumber pengetahuan? Apa dasarnya? Begini, wahyu itu adalah sebuah kebenaran atau kebenaran revelatoris. Gitu ya. Nah, wahyu itu kebenarannya diuji oleh apa? Oleh sejarah, oleh tradisi. Maka tradisi dalam keagamaan, dalam bidang agama itu penting sekali. Gitu ya. Karena tradisi itu hasil akumulasi, kata saya, pengujian terhadap wahyu. Ya, wahyu. Jadi dasar kebenaran wahyu itu adalah salah satunya itu tradisi. Ya. Kemudian juga ilmu pengetahuan, jelas ilmu pengetahuan juga punya hak, ya, punya hak untuk menguji wahyu. Maka ada yang disebut dengan ilmu teologi, ilmu ketuhanan. Ada yang disebut dengan teodise atau filsafat ketuhanan. Itu semua menguji kebenaran wahyu dengan rasionalitas, dengan akal sehat. Ya. Bahkan ilmu empiris juga berperan untuk menguji wahyu, ya, semacam itu. Jadi alat uji wahyu itu cukup banyak, ya, cukup banyak. Nah, kira-kira begitu, ya, jawaban saya. Baik, terima kasih. Teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Kita masih punya waktu 10 menit. Dipersilahkan buat teman-teman yang mau bertanya. Bisa lewat chat, bisa juga langsung.
Ada lagi yang mau bertanya? Moderator izin bertanya. Oh, iya, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Slamet. Saya Lex dari Sanata Dharma. Saya mau bertanya mengenai teori-teori kebenaran, Pak. Tadi dijelaskan atau di dalam buku-buku teori-teori kebenaran sekurang-kurangnya ada 3, koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatis. Nah, di dalam kenyataan atau dua pengajar filsafat misalnya saling bertemu dan saling berargumen, yang satu memakai teori koherensi dengan memakai argumentasi yang koheren, yang satunya misalnya memakai argumentasi yang korespondensi. Nah, tadi Pak Slamet sedikit menyinggung mengenai Immanuel Kant dengan kritisismenya yang mampu mendamaikan alam pikiran rasionalisme dengan kritisisme, dengan empirisme. Nah, yang ingin saya tanyakan, kita sebagai kaum awam, bagaimana menarik kesimpulan dari dua debat antara argumen yang koheren dengan argumen yang koresponden, atau juga argumen yang korespondensi dengan argumen yang pragmatis. Nah, terlepas dari relativisme tadi, Pak. Terima kasih. Iya. Koherensi, terus korespondensi, pragmatisme, itu ibarat itu jalan-jalan untuk mencapai kebenaran. Ya. Mereka pada dasarnya sendiri-sendiri. Ya. Tinggal kapan menggunakan teori koherensi, kapan menggunakan korespondensi, kapan menggunakan pragmatisme gitu. Nah, produk kebenarannya beda-beda, gitu ya. Produk kebenarannya beda-beda. Jadi mereka itu isme-isme itu atau koherensi, korespondensi dan macam itu adalah metode atau cara-cara untuk sampai pada kebenaran. Nah, yang pertama. Yang kedua, ketika mereka misalnya saling berargumentasi, ya tinggal memakai kapan menggunakan koherensi, pragmatisme, kapan menggunakan korespondensi gitu ya. Teori korespondensi misalkan begitu sangat dikenal dalam dunia fisika, itu sangat mementingkan antara kesadaran dan di luar kesadaran itu mesti nyambung, mesti pas gitu ya. Misalnya kalau udara dingin misalkan, udara ini dingin. Kenapa udara dingin? Karena di luar ada hujan. Nah, perasaan saya bahwa saya merasa dingin dan di luar sana ada fakta hujan, harus nyambung gitu ya. Ada faktanya gitu ya. Kalau tidak, menjadi subjektivisme, menjadi subjektif. Itu cuma perasaan aja, Anda merasa dingin. Padahal di luar nggak hujan, misalkan begitu. Nah, jadi antara kesadaran dan fakta itu harus nyambung. Nah, itu dikenal dalam teori-teori bidang fisika pada umumnya atau ilmu empiris pada umumnya. Gitu ya. Nah, yang seperti ini, teori korespondensi ini tidak terlalu dikenal dalam misalnya dunia filsafat. Gitu ya. Nah, filsafat tidak berurusan dengan fakta-fakta. Gitu ya. Ya, tidak bisa langsung dicek pada kenyataan, ya, pada fakta, misalnya gitu. Nah, ya tergantung bagaimana kita menempatkan korespondensi, koherensi, ya, semacam itu. Juga pragmatisme, gitu ya. Pragmatisme itu ada tolak ukur untuk sebuah kebenaran. Saya kira ini ada perlunya juga, ada pentingnya dalam kehidupan. Kebenaran tidak hanya diracik di laboratorium,
atau dalam kepala saja, direnungkan saja seperti dalam dunia filsafat, maka kebenaran itu harus pragmatis. Maka salah satu tokohnya itu Karl Marx, misalnya filsafat itu harus berjalan di atas kepala manusia dibalik. Jadi artinya apa? Supaya kepala manusia itu berpijak pada kenyataan, supaya berfilsafat itu ada manfaatnya atau gunanya atau praktisnya apa gitu ya. Nah, ini adalah metode atau cara-cara berpikir agar apa? Agar kita tahu bahwa kebenaran itu macam-macam cara untuk mencapainya. Dikatakan pada awal-awal bahwa cara berpikir epistemologis itu pada umumnya mewarnai bidang-bidang ilmu dari sudut definisi, ruang lingkup, ya, bahkan apa rumusan kebenarannya sama dengan 2. Dia berurus jalan untuk mencapai keduanya itu berbeda. Dalam dunia ilmiah, misalnya pada umumnya itu orang lebih menekankan aspek menjelaskan atau mendeskripsikan atau explanatory power, kekuatan menjelaskan. Itu dalam ilmu empiris, explanation, gitu ya, kekuatan untuk menjelaskan. Nah, kalau dalam filsafat tidak begitu, bukan kekuatan untuk menjelaskan, tapi kekuatan untuk maknai. Bahasa Jermannya verstehen, satu erklären, satu verstehen, misalkan begitu. Ini 2 metode untuk mencapai kebenaran ilmiah ala ilmiah ala K. Yang satu lagi ilmiah ala filsafat atau filosofis. Nah, kira-kira ya. Pak Ibu moderator, apakah masih ada waktu? Saya sedikit terganggu dengan revalasi tadi. Oke, silakan. Apa boleh saya nimbrung sedikit? Ya, boleh, Ya, Pak. ini begini. Dalam konteks ini kita kan bicara soal epistemologi. Jadi kalau dikaitkan dengan revalasi tadi, bagaimana kita tahu bahwa kebenaran yang bersifat wahyu itu benar? Itu kan pada intinya pertanyaan yang berkaitan dengan epistemologi, cara mengetahui kebenaran yang berkaitan dengan kewahyuan itu sendiri atau revelasi. Saya berpikir saya teringat hampir 20 tahun yang lalu saya kuliah filsafat ketuhanan, bahwa yang namanya wahyu itu terpilah menjadi 2, wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, perihal bagaimana kita mengetahui pengetahuan yang bersumber dari wahyu itu benar, kita cek misalnya dalam konteks wahyu umum. Wahyu umum itu salah satu ungkapannya atau wujudnya adalah alam. Jadi alam semesta ini. Nah, segala hal yang berkaitan dengan alam ini yang kita lihat sehari-hari itu bukti nyata bahwa Tuhan itu ada. Bahwa iman kita kepada Tuhan atau kepada Allah atau God, Deus, apapun sebutannya itu bukan hal yang bohong. Itu benar. Karena alam semesta ini adalah bukti pengetahuan kita tentang itu. Jadi bagaimana cara kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada atau benar ada? Dari alam semesta salah satunya. Terus yang kedua, dari wahyu umum itu akal budi kita. Itu bukti kedua bahwa kita punya kemampuan untuk berpikir. Melalui akal budi kita bisa mengetahui bukan hanya seluk-beluk alam semesta, termasuk kita bisa berpikir tentang Tuhan dengan perspektif masing-masing. Nah, itu salah satu bukti juga cara untuk kita mengetahui atau mendapat pengetahuan bahwa Tuhan itu ada. Terus tadi sudah disinggung Pak Dr. Slamet, cara yang ketiga atau dasarnya adalah sejarah. Rentetan peristiwa kehidupan kita yang tumpang tindih dengan segala penuh gejolak ini sebetulnya bisa menuntun kita kepada yang ilahi.
kita kemudian berpasrah, bersimpuh bahwa ada sesuatu yang mengatasi kemampuan kita yang bersifat misterius. Itu menjadi sumber utama dan sekaligus harapan terakhir kita untuk menemukan jalan hidup yang benar. Dan itu memang sifatnya sangat subjektif. Tapi setidaknya itu benar untuk kita sendiri kalau kita meyakininya. Lalu revelasi yang bentuk yang kedua adalah yang bersifat khusus. Nah, tadi bersifat umum, sekarang bersifat khusus. Ada macam-macam wujud wahyu khusus itu yang memberikan kita pengetahuan yang kita yakini benar. Yang pertama itu bersifat partikular. Artinya perwahyuan Tuhan kepada umatnya itu pada kenyataannya melalui tradisi dan orang tertentu. Yang kita sebut nabi. Nah, nabi itu dari mana saja dan berasal dari mana? Dan itulah pembawa kebenaran yang sampai hari ini kita rujuk, kita referensikan untuk pemikiran kita tentang kebenaran yang ilahiyah. Dan faktanya memang tidak ada nabi dari barat, semuanya dari timur. Misalnya itu ya. Terus yang kedua, untuk poin khusus itu ada macam-macam. Itu ada yang disebut pewahyuan yang bersifat sempurna. Dalam arti bahwa pernyataan diri Tuhan bagi para penganutnya. Yang di situ letak relativisme wahyu untuk orang lain. Itu kita sempurna. Gitu. Ada sekian banyak perspektif tentang wahyu khusus. Tidak perlu saya uraikan satu persatu di sini. Tadi sebagian besar sudah disimpulkan oleh Pak Dr. Slamet. Pada akhirnya wahyu khusus itu bersifat personal tentunya. Sehingga memang ada unsur relativitasnya di sini. Bahwa yang bersifat personal itu dalam arti cara Tuhan menyatakan dirinya kepada para nabi, termasuk kepada kita sampai hari ini, bersifat khusus. Tidak mungkin dialami oleh semua orang. Namun, apakah itu kemudian bisa mempengaruhi semua orang? Nah, itu impact dari iman kita kepada wahyu yang bersifat khusus itu, itulah yang bisa mempengaruhi cara berpikir orang bahwa Tuhan itu benar ada. Bisa melalui para nabi, bisa melalui pengalaman kita, keseharian kita. Tentu itu batasan yang saya ingat dari kuliah 20 tahun yang lalu, Pak Dr. Slamet. Terima kasih, teman-teman. Ya, baik. Terima kasih sudah melengkapi jawaban saya tadi. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Gutenda Halilintar. Apakah masih ada waktu untuk menjawab? Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir, Mas. Bisa dijawab. Setelah itu, bagi teman-teman yang mau bertanya, mungkin bisa di luar diskusi ini. Silakan, Mas. Ini pertanyaan terakhir, bisa dijawab. Iya. Ini pertanyaan menarik gitu ya. Tentang Feuerbach gitu ya. Singkat, saya tidak membacakan semua pertanyaan, paling tidak intinya tuh, apakah Tuhan itu diciptakan oleh imajinasi manusia sebetulnya, atau manusia menciptakan Tuhan dalam imajinasinya? Itu salah satu omongan filsuf Ludwig Feuerbach gitu ya. Ini argumentasi untuk teori ateismenya gitu ya. Jadi intinya tuh begini, manusia tuh bisa berpikir tentang sesuatu yang tak terbatas dalam pikirannya. Ya, saya kira kepikiran manusia itu mampu untuk memikirkan sesuatu yang tak terbatas. Tak terbatas, kemudian diberi huruf besar T, Tuhan. Ya. Dengan kata lain, Tuhan itu logikanya ya produk dari pikiran manusia sendiri, kesadaran manusia sendiri, imajinasi manusia sendiri. Lantas manusia menyembah si Tuhan itu. Logikanya berarti kita menyembah produk ciptaan kita sendiri sebetulnya. Masuk akal? Masuk akal gitu ya. Keren argumentasi semacam ini, saya suka gitu ya. Berarti kita sebetulnya menyembah diri sendiri dengan menciptakan yang tak terbatas itu, lantas memberi personifikasinya, ya, memberi person pada ciptaan
kita itu sendiri, lalu kita beri nama personal yang disebut dengan Tuhan atau Bapa dan seterusnya. Oke, itu verba, bilang begitu. Gitu. Lantas bagaimana kita mengkritiknya? Apakah benar omongan seperti itu? Ya, pasti ada argumentasi yang bisa mengkritisi verba. Maka saya bilang tadi, jangan terlalu gampang menerima sebuah kebenaran. Kita mesti skeptik bahkan terhadap omongan filsuf besar yang sangat logis di sini. Seperti yang saya paparkan tadi itu. Bukankah kita menyembah diri sendiri karena Tuhan itu ciptaan imajinasi sendiri. Kalau kita tidak menemukan argumentasi itu melawan itu, berarti kita mengiyakan teorinya Feuerbach. Nah, yang bisa saya katakan di sini antara lain, Tuhan itu tidak identik dengan kemampuan manusia untuk berpikir, identifikasikan yang tak terbatas dalam pikiran manusia itu dengan Tuhan di luar manusia itu adalah kemahabesaraan Tuhan, otonomi Tuhan sebagai Tuhan itu secara ontologis, ya, secara ontologis itu berbeda dengan kemampuan manusia untuk berpikir yang tak terbatas dalam imajinasinya. Buat Tuhan di luar kesadaran manusia itu tetap memiliki perbedaan dengan apa yang dipikirkan oleh manusia tentangnya. Nah, mungkin itu sementara seperti itu yang bisa saya katakan, ya. Gitu. Jadi Tuhan yang di luar sana, di luar kesadaran manusia tidak bisa direduksi, dipersempit atau dipermiskin dengan kemampuan imajinasi manusia. Ya, seperti itu. Bisa ditangkap. Bu moderator, halo. Ya, halo. Bisa sharing? Halo, ya. Masih ada kesempatan untuk bisa sharing dengan Pak Slamet sedikit? Oh, aduh gimana nih? Kayaknya diskusi ini sangat menarik ya, sehingga banyak teman-teman yang mau bertanya. Gimana Mas Slamet? Kita bisa berikan sedikit waktu? Ya, silakan, nggak apa-apa. Oh, okay. Dan tidak harus saya yang menanggapi, mungkin ada yang mau ikut menanggapi juga, bro. Silakan, ini namanya diskusi biar rame gitu. Oke, silakan. Halo Ibu moderator. Ya, silakan. Halo. Ya, halo, silakan yang mau ditanggapi. Baik. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Slamet tadi. Saya kira padat dan kemudian jelas tadi bahwa kalau kita berangkat dari pemikiran Ludwig ini memang sangat realistis dan kemudian itu bisa diterima. Akan tetapi di sisi lain pun saya sendiri tidak terhanyut dalam pemikirannya, akan tetapi saya terlarut dalam pemikiran Ludwig Feuerbach ini. Saya boleh ajukan satu pertanyaan lagi, Pak Slamet? Silakan. Ya, baik. Kalau kita mengacu pada pemikiran Ludwig itu bahwa konsep ketuhanan itu lahir daripada imajinasi manusia. Berarti itu mengarah ke utopisme atau utopia. Maka pertanyaan lanjutannya adalah, apakah Tuhan itu bisa berevolusi? Mungkin mohon penjelasannya, Pak Slamet. Terima kasih. Ya, apakah Tuhan bisa berevolusi gitu ya? Nah, ini tadi tergantung perspektif, ya, perspektif yang kita gunakan untuk katakan saja memandang Tuhan itu apa atau siapa gitu ya. Tentu apa dan siapa gitu ya. Nah, salah satunya saya menggunakan pandangan panentheisme gitu ya. Bukan panteisme, itu panentheisme. Segalanya ada dalam Tuhan. Siap. Segalanya ada dalam Tuhan. Dalam perspektif panentheisme itu berarti bahwa Tuhan berevolusi seperti alam semesta berevolusi. Saya adalah
ketika alam semesta itu katakan saja meledak dari Big Bang sampai sekarang, ya itulah Tuhan. Dia ikut dalam proses evolusi berkembangnya alam semesta ini. Gitu. Dengan bahasa lainnya itu Tuhan menyejarah, ya. Tuhan menyejarah, katakan saja begitu. Nah, jadi Tuhan tidak dibayangkan sebagai pencipta yang selesai dengan pekerjaannya. Kalau mau lebih sederhana begitu, ketika dia menciptakan simsalabim, jadilah alam semesta, kemudian dia nongkrong minum kopi, itu dia melihat alam semesta di hadapannya berputar, berevolusi. Dia bagian yang terpisah dari alam semesta. Itu pandangan, salah satu pandangan barangkali kita bayangkan seperti itu. Tuhan otonom dalam arti terpisah dari alam semesta. Panentheisme mengatakan, tidak, itu Tuhan itu bagian dari semesta, atau semesta bagian dari Tuhan. Bolak-balik ya seperti itu. Itu filsuf Spinoza, kalau mau mereferensinya ke situ. Spinoza. Nah, saya kira ini pandangan yang menarik ya. Ya itulah, kita mesti terbuka terhadap argumen-argumen. Dengan cara itu kita menjadi matang, tidak jatuh ke dalam absolutisme, ya. Itu gunanya belajar filsafat. Katakan antara lain begitu. Saya diobok-obok dengan berbagai macam isme. Modar saya awalnya pusing, kan? Mana yang harus saya pegang? Begitu. Iman tergoncang. Kita kan meyakini kreasionisme, teori penciptaan, ya. Ada sosok person yang menciptakan semesta ini. Nah, tapi dari dunia filsafat ada pandangan lain, ya, panentheisme. Nah, lain lagi ngomongnya tentang semesta. Nah, dari kegunjangan itu, ya akhirnya kita ya bersikap ya terbuka dan meluaskan wawasan kita aja sebetulnya. Sementara iman saya, katakan saja, iman teologi saya sebagai orang Katolik misalnya, nggak menguncangkan juga, ya, gitu. Nah, kira-kira begitu. Siap. Nah, tapi menarik Feuerbach ini, Anda bisa tes pada anak SMA yang polos, pakai teori semacam ini, lantas bikin dia jadi ateis. Hanya ngetes saja gitu. Bisa itu. Nggak mau. Bikin dia jadi ateis gitu. Langsung berontak nanti dia mungkin, Pak. Paling kamu yang didatangi orang tuanya. Kamu akan didatangi orang tuanya. Kurang aja kamu yang ateis dengan argumen. Tapi kita sebagai kaum intelektualis ya siap juga dengan argumen penangkal. Kan begitu. Kita bawa racun, tapi penangkalnya sekaligus. Siap. Terima kasih Pak Selamat atas penjelasan. Ya, yuk. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman yang bertanya dan juga teman-teman yang ikut dalam diskusi online. Nah, perlu kita ketahui bahwa kelas kelas filsafat ini akan ada 10 kali pertemuan. Nah, udah dijelaskan tadi juga oleh Mas Slamet bahwa akan ada beberapa pertemuan yang membahas soal materi-materi filsafat. Nah, seperti kita ketahui hari ini kita belajar soal filsafat epistemologi yang banyak sekali sebenarnya yang kita bahas gitu. Dan dari penjelasan yang ada, saya menangkap soal kebenaran dan pengetahuan. Nah, di mana kebenaran adalah persuasan antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang. Nah, jadi teman-teman mungkin yang belum punya kesempatan untuk bertanya nanti bisa bertanya langsung dan bisa diskusi langsung dengan Mas Slamet. Gitu. Bisa kan, Mas? Untuk teman-teman yang mau diskusi nanti. Ya. Ya, jadi nanti untuk teman-teman yang belum sempat bertanya ini bisa nanti kan diskusi di luar dari forum ini. Ya, boleh. Silakan. Oke.
Baik, terima kasih untuk teman-teman. Saya mohon dong partisipasinya untuk hidupkan videonya. Ya, gambar, karena saya mau foto. Kebetulan kita juga punya akun Instagram dan juga akun YouTube. Nanti bakalan kita share di akun YouTube kita dan juga akun Instagram kita. Ya, kita foto bersama dulu ya, lewat virtual. Oke. 1, 2, 3. Lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, kami dari tim Filsafat Jalanan mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri dan teman-teman sekalian. Selamat malam minggu dan sampai berjumpa di kelas selanjutnya. Ya, nanti bahannya saya sharing ya nanti ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Yohanes. Baik, sama-sama. Oke, selamat malam semua ya. Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Buat semuanya. Selamat malam Pak. Sampai. Kulitnya tinggi sudah kan? Sudah sama itu di layar ini dia mau